Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Konsep dan Teori Hubungan Negara dan Masyarakat Sipil. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di sini saya mewakili teman-teman ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Jadi saya sendiri Odilia Safron dengan NIM 23520020 bersama Fabianus Kiamasan dengan NIM 23520054 dan Christina Debianti Puka dengan NIM 23520033. Jadi langsung saja pendahuluan. Hubungan antar negara dan masyarakat sipil merupakan salah satu isu paling fundamental dalam studi ilmu politik dan pemerintahan. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika interaksi ini menjadi kunci untuk menganalisis stabilitas politik, perkembangan demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kajian ini tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktik yang signifikan dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif dan responsif. Konsep dasar negara dan masyarakat sipil. Yang pertama itu negara. Jadi, negara didefinisikan sebagai entitas politik yang memiliki monopoli sah atas penggunaan kekerasan dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki perangkat birokrasi untuk menjalankan pemerintahan. Ciri-ciri negara meliputi kedaulatan, wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Yang kedua itu masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil mencakup berbagai aktor non-negara yang beroperasi di luar kendali langsung pemerintah, seperti organisasi non-pemerintahan, LSM, serikat pekerja, kelompok advokasi, media independen, dan organisasi keagamaan. Mereka berperan sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan mewakili kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu interaksi. Interaksi yaitu hubungan antara negara dan masyarakat sipil yang bersifat dinamis dan kompleks. Interaksi dapat berupa kerjasama, konflik, atau negosiasi, tergantung pada konteks politik dan sosial masing-masing negara. Kualitas interaksi ini sangat mempengaruhi stabilitas politik dan perkembangan demokrasi. Baik, sekarang kita masuk pada teori-teori hubungan negara dan masyarakat sipil. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pluralisme. Teori ini menekankan peran berbagai kelompok kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Negara dilihat sebagai arena di mana kelompok-kelompok ini bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Interaksi antar kelompok dan negara dianggap sebagai proses negosiasi dan kompromi. Yang kedua, elitisme. Teori ini berpendapat bahwa kekuasaan di tangan segelintir elit, baik di dalam maupun di luar negara. Kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lebih lemah akan kesulitan untuk mempengaruhi kebijakan. Interaksi cenderung tidak setara. Yang ketiga, teori hegemoni. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana negara dan elit yang berkuasa membentuk kesadaran masyarakat melalui ideologi dan budaya. Masyarakat sipil dapat terbagi dan terpecah sehingga sulit untuk melawan dominasi negara. Baik, yang berikut kesimpulan. Hubungan antar negara dan masyarakat sipil merupakan aspek fundamental yang penting dalam memahami dinamika politik dan pemerintah. Interaksi ini bersifat dinamis dan kompleks, mencakup kebersamaan serta konflik yang dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial masing-masing negara. Masyarakat sipil berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan perwakilan kepentingan publik dengan organisasi-organisasi seperti LSM dan media independen memainkan peran penting dalam memastikan suara masyarakat didengar. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk
respon, terutama masyarakat sipil secara inklusif, karena pendekatan yang referensi dapat mengakibatkan ketidakpuasan dalam konflik. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.